Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amanah dari kelas 4B. Saya di sini akan menjelaskan tentang GMO dan mengemukakan pendapat saya tentang GMO. GMO atau Genetically Modified Organism merupakan organisme yang gen-gennya telah diubah melalui teknik rekayasa genetika. Nah, di mana GMO ini mempunyai 4 generasi. Yang pertama yaitu generasi sifat, yang kedua yaitu generasi kumpulan sifat, yang ketiga yaitu generasi introgenik, dan yang keempat yaitu generasi cisgenik. Rekayasa genetika pada tanaman di Indonesia atau GMO ini telah diterapkan pada tanaman seperti padi, kemudian tanaman seperti jagung, kemudian tanaman singkong, tebu, dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia juga GMO (Genetically Modified Organism) ini juga telah diakui oleh beberapa lembaga, misalnya Lembaga Kementerian Hayati, kemudian Lembaga Kementerian Pertanian, dan Lembaga Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, dengan adanya GMO atau Genetically Modified Organism ini sangat membantu sekali di negara Indonesia. Kenapa sangat membantu? Karena GMO ini bisa meningkatkan produksi tanaman yang ada di Indonesia, kemudian bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Indonesia juga sebagai pelestarian lingkungan. GMO atau Genetically Modified Organism ini juga sangat penting di Indonesia karena umumnya masyarakat di Indonesia banyak sekali mengkonsumsi produk-produk yang dihasilkan dari GMO, dari proses rekayasa genetika. Misalnya tadi kebutuhan pokok, misalnya makanan seperti padi, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. GMO atau Genetically Modified Organism ini sangat relatif baru dikembangkan karena dihasilkan dari gen-gen baru, misalnya dari gen makhluk hidup, misalnya pada tanaman, gen hewan, gen virus, dan gen bakteri. Namun, kebanyakan GMO atau Genetically Modified Organism ini diterapkan dalam bidang pertanian untuk kebutuhan bioteknologi. Adapun contoh dari penerapan GMO di bidang pertanian, misalnya peningkatan nutrisi, terjadi pada buah pisang, kemudian buah stroberi, kemudian pada buah stroberi, dan pada ubi jalar. Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam peningkatan rasa, terjadi pada tomat, kemudian pada kedelai, dan pada cabai. Yang ketiga yaitu pada peningkatan kualitas yang terjadi pada buah pisang, stroberi, raspberry, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak positif dari adanya GMO atau Genetically Modified Organism, di mana adanya GMO, produk-produk GMO itu bisa lebih tahan lama dan awet, kemudian toleran akan kondisi, misalnya kondisi kekeringan ataupun dingin, tidak akan pernah merubah rasa atau bentuk. Adanya GMO atau Genetically Modified Organism dapat memodifikasi atau mengubah dengan cara mentransfer, mengurangi, atau menambah gen-gen yang ada pada makhluk hidup, dengan tujuan agar makhluk hidup itu bisa lebih kuat, lebih kebal, dan juga lebih produktif. Selain adanya kelebihan atau kekurangan dari GMO maupun dampak positif negatif dari GMO, ternyata faktanya GMO itu sangat berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan, karena GMO itu bisa menyebabkan adanya tumor, kanker, kemudian cacat lahir, dan kemandulan, karena adanya bahan-bahan rekayasa genetika yang memang sengaja dibuat tidak dengan berdasarkan struktur atau prosedur yang harus dilakukan pada rekayasa genetika tersebut.
Nah, pendapat saya tentang GMO ini sangat berbahaya untuk kesehatan manusia. Karena kenapa? Karena GMO ini bisa menyebabkan adanya kanker, kemudian tumor, cacat lahir, dan kemandulan. Kenapa bisa terjadi hal demikian? Karena pada rekayasa genetika, misalnya pada persilangan jagung bibit unggul dengan persilangan jagung bibit biasa disilangkan dengan menggunakan teknik rekayasa genetika tersebut, maka kandungan-kandungan alamiah yang terkandung dalam bibit jagung tersebut sudah hilang atau sudah direkayasa. Cukup sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.